Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi menyapa hari ini kembali hadir bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini dari GKJ Purworejo. Saudara, apa kabar? Tentu Allah di dalam cinta dan kasih-Nya senantiasa memberkati kita dan kita ada di dalam keadaan kondisi yang luar biasa. Mungkin masih ada di antara kita yang berkumpul bersama keluarga di hari yang istimewa ini. Meskipun Natal tidak seperti tahun-tahun lalu, tetapi tidak akan mengurangi berkat Allah yang hendak dinyatakan kepada kita. Saudara, biarlah hari ini sebelum kita melanjutkan apa yang hendak kita lakukan, kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Nya senantiasa akan menopang kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan boleh menjadi berkat. Kita menyiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bersama dengan keluarga kami naikkan syukur kami kepada Allah untuk cinta kasih yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, kepercayaan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami hendak menyambutnya di dalam syukur kami, dan kami ingin belajar supaya syukur ini bukan sekedar melalui kata-kata kami, tetapi di dalam kehidupan nyata kami. Mensyukuri kehidupan dengan boleh menjadi berkat, menjadikan kehidupan kami berkenan di hadapan Allah. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu bapak saudara, kita akan memperhatikan bacaan dari 1 Samuel 2 ayat 18 sampai dengan 20, lalu kita akan memperhatikan di ayat yang ke-26 juga. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu apa yang Tuhan katakan, Tuhan firmankan dan melakukannya di dalam hidup. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memuji Tuhan adalah hal yang biasa dilakukan di dalam kehidupan iman kita. Dan memang seharusnya lah hidup kekristenan kita selalu ada di dalam puji-pujian kita kepada Allah. Memuji Tuhan bukan hanya saat kita bernyanyi, bukan saat kita mengucapkan doa-doa kita, tetapi memuji Tuhan sesungguhnya harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar nyanyian, ucapan doa-doa kita, tetapi dibarengi dengan seluruh kehidupan kita, dari pikiran, hati kita, juga perbuatan kita yang sesungguhnya, yang mewujud nyatakan inilah persembahan kita kepada Tuhan. Sebab pujian yang sungguh-sungguh dalam totalitas kehidupan kita, itulah hidup yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini berkisah tentang Samuel. Pasangan Hana dan Elkana mendapat berkat seorang anak yang diberi nama Samuel, yang artinya aku telah memintanya kepada Tuhan. Nah, karena nasar orang tualah
karena memang Allah sudah memberikan anugerah besar bagi kehidupan keluarga Hana dan Elkana ini, maka Samuel pun kemudian diserahkan kepada Imam Eli untuk dididik menjadi pelayan Tuhan. Jadi doa-doa yang selama ini mereka sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan anugerah itu, syukur yang mereka lakukan adalah menyerahkan kembali Samuel kecil ini untuk dididik, dipakai menjadi pelayan Tuhan. Nah saudara, kehidupan Samuel diproses luar biasa oleh Allah. Hidup bersama dengan anak-anak Imam Eli ternyata memberikan tantangan bagi Samuel untuk tetap memberikan diri sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Kita tahu anak-anak Imam Eli bukanlah anak-anak yang taat kepada Allah, sekalipun ayahnya adalah seorang imam. Tetapi kehidupan mereka tidaklah memberikan pengaruh kepada Samuel. Samuel tetap bisa menjaga perannya. Dia tetap bisa menjaga hidupnya menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Samuel dididik dalam keluarga yang sungguh taat dan mengerti setiap pemberian Allah bagi mereka. Didikan mereka pun membuat Samuel menyadari untuk menjadi seseorang yang berkenan kepada Allah. Inilah kisah yang disampaikan dalam bacaan kita. Bapak Ibu Saudara, Natal adalah ketika kita melihat betapa kasih Allah itu luar biasa dinyatakan kepada kita dalam kehidupan manusia. Bukan hanya menjadi bayi kecil, tetapi hidupnya sungguh dinyatakan bagi keselamatan manusia sampai ia harus merelakan nyawanya sebagai ganti dosa-dosa kita. Saudara, jika Tuhan telah memberikan dirinya bagi kita manusia, apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Sekalipun memang Tuhan tidak menuntut, tetapi sudah semestinya kita memikirkan apa yang akan kita berikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita atas kasih Tuhan, bahkan kasih yang menyertai kita sepanjang tahun ini. Mari mencoba menghitung kebutuhan-kebutuhan hidup kita sepanjang tahun 2020 ini. Mari mencoba menghitung pula berapa berkat-berkat yang telah dilimpahkan kepada kita. Mari mencoba menghitung, membuat daftar persoalan-persoalan hidup yang kita lalui sepanjang tahun 2020 ini. Dan mari mencoba untuk membuat juga daftar tatkala Allah menolong kehidupan kita. Mari jujur melihat dan merasakan kasih Allah yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kita. Maka sesungguhnya kita akan mengerti bahwa berkat-berkatnya selalu ada seperti yang kita butuhkan. Berkatnya jauh lebih besar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah datang terlambat, tetapi juga tidak pernah datang begitu cepat. Nah, jika Tuhan sudah baik kepada kita, mari menjadikan kehidupan kita lebih berkenan kepada Allah. Samuel menjadikan dirinya selalu berkenan di hadapan Allah dan sesama. Bagian akhir yang dinyatakan kepada kita, tetapi Samuel yang muda itu, ketika dia masih muda, semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahun baru hendak kita masuki, tinggal menghitung hari. 30 sekarang, 31 besok, kita sudah masuk di tahun baru 1 Januari. Dan kita masih akan melanjutkan kehidupan kita
dalam kehidupan yang semakin dibangun oleh Allah. Menjadikan hubungan kita lebih intim dengan Tuhan, membangun karakter kehidupan kita penuh belas kasihan, penuh dengan kemurahan, kerendah hatian kita, kesabaran kita, pengampunan serta hidup bersama dengan sesama ciptaan yang lain. Saudara kekasih pagi menyapa, selamat mempersiapkan diri memasuki tahun baru dengan kehidupan yang baru. Biarlah hidup kita selalu menjadi yang berkenan kepada Tuhan. Syukurilah segala kehidupan dan perjalanan ini yang akan menjadi pengharapan kita melanjutkan di tahun 2021. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Di penghujung tahun 2020, kami menyadari berkat Allah yang besar dalam kehidupan kami. Kami pun menyadari betapa banyak persoalan kami, tetapi berkat itu jauh lebih besar. Itulah yang menjadi pengharapan kami untuk kami bisa melangkah ke tahun yang baru. Kami tetap mengikut sertakan Tuhan di tahun yang baru, karena kami memiliki pengharapan, keyakinan bersama dengan Engkau. Tetap berserah bagi keluarga kami, pekerjaan kami, situasi, kondisi di mana kami berada. Kami meyakini Allah beserta dengan kehidupan kami. Syukur yang kami naikkan bukan sekedar melalui kata-kata kami, tetapi kami bisa menjadikan kehidupan kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kami berserah, Tuhan penolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, berkat Allah menyertai kehidupan kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita semua. Amin.